عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita hidup di atas muka bumi ini sejatinya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita tidak bisa hidup bebas semau-mau kita. Kita tidak bisa berbuat sekehendak kita. Semua itu ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Ayyuhal ikhwatul kiram, sesungguhnya umat Islam itu terpecah menjadi banyak kelompok. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqatan." Yang namanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Adapun orang-orang Nasrani, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Dan beliau mengatakan, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Dan umat Islam, umat saya akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua mereka masuk ke dalam api neraka illa wahidah, kecuali satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala jamin mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faqila ya Rasulullah, man haula? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa golongan satu ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah yang hidupnya mengikuti ajaran saya dan ajaran para sahabat saya. Ayyuhal ikhwatul kiram, Abu Bakar tidak pernah mensyariatkan sebuah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umarnya juga seperti itu, Utsmannya juga seperti itu, bahkan Alinya ibn Abi Thalib juga takut betul untuk berbuat yang mana tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya, nasihat perpisahan yang mana para sahabat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal meninggal. Yang namanya orang mau meninggal biasanya ada firasat akan hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya dengan kondisi yang betul-betul membuat para sahabat menangis dan gemetar hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada puncak nasihatnya, para sahabat mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan.
Nabi SAW memberikan nasihat untuk para sahabatnya dengan nasihat yang betul-betul menyentuh kami. Wajilat minhal qulub, yang hati kami bergetar karena nasihat-nasihat beliau SAW. Wadharifat minhal uyun, dan mata kami meneteskan air matanya gara-gara nasihat Nabi SAW. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasul SAW, kami merasa seakan-akan ini adalah nasihat engkau yang terakhir bagi kami ya Rasulullah. Dan betul, itu adalah wasiat Nabi SAW untuk seluruh para sahabatnya ketika ba'da hajjatil wada', haji perpisahan Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, fa'ausina ya Rasulullah, tambahkan wasiat terakhir bagi kami ya Rasulullah. Maka Rasul SAW mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Kalian wajib untuk mendengarkan pemimpin kalian, wajib mendengarkan pemimpin kalian. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin bagi kalian adalah seorang budak sahaya, hamba sahaya yang berasal dari Habasyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan ini syahidnya, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah saya, ketika saya sudah meninggal, orang-orang yang hidup setelah saya, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyaknya perselisihan yang ada. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati, pegang sunnah saya dengan erat-eratnya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, begitu juga dengan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang sudah Allah berikan hidayah. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga Ali ibn Abi Talib. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama. Itu diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena perpecahan terjadi ketika agama mulai dinodai dengan amal-amal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu agama Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pegang seerat-eratnya, pegang dengan sekuat-kuatnya. Walaupun memegang sunnah Nabi SAW terasa pahit bagi kita, terasa berat bagi kita, beban yang betul-betul menimpa kita memegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu udah beliau sabdakan SAW, sabar. Beliau mengatakan, ya'ti la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah zaman untuk manusia, as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang bersabar memegang agamanya, memegang sunnah nabinya SAW, kal qabidi 'alal jamar, seperti orang-orang menggenggam bara api. Wallahi pahit ketika kita diperintahkan, ketika kita disuruh untuk memegang bara api, kita nggak akan ada yang mampu. Dan Nabi SAW sudah sabdakan itu. Celaan akan datang untuk orang-orang yang memegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula dengan hinaannya, begitu pula dengan cercaannya, begitu pula dengan penindasannya. Semua itu telah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ucapan-ucapan mereka membuat engkau bersedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita tahu omongan-omongan yang ada dari tetangga kita, ucapan-ucapan dan celaan-celaan dari orang-orang sekitar kita, itu membuat hati kita bersedih. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yahzunkal ladzin, hati-hati wahai Muhammad, jangan membuat hati engkau bersedih gara-gara ucapan mereka. Enggak usah bersedih, karena patokan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencari ridhonya manusia, kita nggak akan bisa menggapai ridhonya manusia, karena ridho mereka pun berbeda-beda sesuai keinginan mereka masing-masing. Maka kata para ulama, ridhon nasi ghayatun la tudrak, ridhonya manusia adalah sesuatu hal cita-cita yang nggak bakal bisa kita gapai. Wa ridhallahi ghayatun la tudrak, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita yang mudah untuk digapai. Apa kata beliau? Fa'adrik ma la tutrak,
maka gapailah suatu hal yang enggak bisa engkau tinggalkan, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah watruk ma la yudrak, dan tinggalkan suatu hal yang kau enggak bisa gapai. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, berpeganglah terus dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalani terus tauhid, tinggalkanlah kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim dan ikuti apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu umat-umat sebelum kita binasa sebabnya apa? Mereka mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, mbah-mbah mereka, dan buyut-buyut mereka. Itu yang mereka ikuti, dan pada akhirnya, pada puncaknya, Allah Subhanahu wa taala menyiksa gara-gara mereka tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau seandainya dikatakan untuk orang-orang tersebut, ikutilah ajaran Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami saja. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepadaku saja. Tujuan itu hanyalah satu. Kenapa kita bisa bernafas? Kenapa Allah masih memberikan kita makan? Kenapa Allah masih memberikan kita air minumnya? Kenapa itu semua ayyuhal ikhwatul kiram Allah perhatian dengan kita? Disebabkan agar kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini kita berikan sesuai aturan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah diset oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa hidup semau-semau kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kembalikanlah agama kita dan hidup kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, dan sesembelihan saya, wa mahyaya, dan hidupnya saya, wa mamati, dan matinya saya, lillahi rabbil alamin, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di bawah naungan Allah dan kita mati di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan apa yang kita kerjakan hanyalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan itu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah orang-orang termasuk orang-orang muslim. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kembalikan semua kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita hanyalah ketika agama kita direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan agar kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka cobaan itu pasti datang. Ketika cobaan itu pasti datang, pasti kesedihan datang melanda kita. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kesedihan itu jangan sampai membuat kita terpuruk sehingga kita tinggalkan agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami ya Allah. Kita tidak bersedih ketika kita futur. Kita tidak sedih ketika kita tinggalkan agama Islam. Kita tidak bersedih, na'udzubillah, ketika kita tinggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sedih ketika yang namanya harta kita diambil oleh Allah, anak kita diambil oleh Allah, semuanya diambil oleh Allah dari perkara-perkara duniawi. Kita baru menangis, kita baru bersedih. Kemana kita ketika agama kita hilangkan? Kemana kita ketika agama kita campakkan dan kita merasa enjoy dan merasa biasa-biasa saja? Ayyuhal ikhwatul kiram, doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami ya Allah.
Maka dari itu ketika Nabi kita Muhammad SAW di Taif, beliau direndahkan, beliau dihinakan, beliau diejek, beliau dicela, beliau dilempar dengan bebatuan, dan bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW terluka. Bahkan Nabi SAW sampai tidak bisa berjalan, beliau hanya bisa merangkak. Beliau mengatakan, Allahumma ashku ilaika da'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau akan lemahnya jiwa saya, ya Allah. Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali, ya Allah, selama Engkau tidak murka kepada saya, ya Allah, selama Engkau ridho kepada saya, ya Allah, Engkau ambil semua urusan dunia saya, ya Allah, fala ubali, tidak ada masalah bagi saya, ya Allah, yang penting Engkau enggak murka kepada saya, ya Allah. Doa Nabi kita Muhammad SAW yang beliau ikrarkan ketika beliau merasakan musibah yang paling berat, ketika beliau merasakan cobaan yang betul-betul menimpa beliau SAW. Beliau mengatakan, Engkau ambil seluruh dunia saya, tidak ada masalah, ya Allah. Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali, selama ya Allah Engkau enggak marah sama saya. Doa Nabi kita Muhammad SAW, penetapan bagaimana ikrarnya Nabi kita Muhammad SAW untuk agama Islam. Maka dari itu cobaan demi cobaan datang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Apakah beliau menjadi gila? Apakah Nabi SAW menjadi stres? La kalla. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW didapati oleh kawan-kawan sejawatnya mendapatkan musibah demi musibah. Semua mereka mengatakan Muhammad majnun, Muhammad bakal gila, Muhammad bakal stres dengan cobaan-cobaan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma sahibukum bimajnun, kawan kalian tidaklah gila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau telah letakkan agamanya ala ra'sihi sallallahu alaihi wasallam, di atas kepalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya harta biasa bagi beliau, hilangnya makanan biasa bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, hilangnya minuman biasa bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam diboikot, itu biasa bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia memboikot beliau biasa bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang hanya menemani beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih hati. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika cobaan itu besar sekali, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekkahnya menuju kota Madinahnya, ancaman beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nyawa. Lihatlah orang-orang kafir Quraisy, mereka memberikan ganjaran yang besar untuk orang-orang yang bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menghilangkan nyawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpaksalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hilah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Gua Thur. Beliau berlindung di sana. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy telah mendapati jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ada jejak kakinya. Jelas ini baru dilewati oleh seorang manusia. Jelas buktinya nyata. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah gua dan orang-orang kafir Quraisy di atas gua, mereka melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Disitulah Abu Bakar bersedih hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu taala anhu takut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamihi la ra'ana. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kalau orang-orang kafir Quraisy melihat sedetik saja ke bawah kaki mereka, mereka akan melihat kita ya Rasulullah, kemudian kita akan dihabisi oleh mereka ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan itu masalahnya bagi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa prasangka engkau tentang dua orang yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga? Innallaha ma'ana, tidak ada masalah bagi kita ya Abu Bakar selama Allah bersama kita. Tanaman akidah yang kuat yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Innallaha ma'ana, selama Allah bersama kita,
bukan masalah bagi kita ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu walaupun orang-orang memusuhi kita, walaupun orang-orang menjauhi kita, walaupun orang-orang mengenyek kita, tidak ada masalah bagi kita ayyuhal ikhwatul kiram. Kenapa? Selama innallaha ma'ana. Begitulah ketika Nabi Musa alaihi salam mendapati Firaun dan bala tentaranya ingin mendapati Bani Israel, dan juga Musa alaihi salam, mereka sudah kepentok dengan lautannya, laut merahnya. Apa kata orang-orang Bani Israel? Inna lamudrakun. Wahai Musa, habis kita akan dibunuh oleh mereka semua, oleh tentaranya bala Fir'aunnya. Apa kata Musa alaihi salam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama saya ada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan saya sendirian. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ingatlah agama kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak ketika kita menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan meninggalkan kita. Wallahi kalla wa thumma kalla. Kita berikan jasa kita yang terbesar untuk Islam, kita berikan jasa kita yang terbesar untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla, sedetik pun kita tidak bisa mengembalikan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita balas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau dengan apa kita balas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak akan bisa. Satu pun orang manusia di atas muka bumi ini yang membalas besar jasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil. Dengan apa kita? Dengan berusaha. Yang penting ala kulli hal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali wajah-wajah kita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Beliau nggak pernah lihat wajah kita, beliau nggak pernah mengenali mata-mata kita, beliau nggak pernah kenal dengan dahi-dahi kita. Tapi apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka, sebabnya mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kenal dengan mereka. Nabi kita Muhammad SAW akan mengenali wajah-wajah kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, bukan harta yang kita inginkan, bukan kedudukan yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebentar lagi kita akan mati. Syi'na ma baina, kita mau atau enggak mau, sebentar lagi kita akan wafat. Billahi alaikum, pasti kita akan wafat, tapi kita enggak tahu kapan. Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, kita nyala milik Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir sisa hidup kita, di akhir umur hidup kita berikan yang terbaik, jasa-jasa dari kita untuk agama Islam, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita balas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah jasa mereka, balas jasa mereka semua. Bagaimana mungkin kita mau bisa membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita malas-malasan? Kalau seandainya kita tidak memberikan jasa yang terbesar untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kita tidak bisa membalas jasa mereka, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Maka doakanlah kebaikan untuk mereka seakan-akan engkau telah membalas jasa mereka. Kita ucapkan jazakallahu anna wa 'anil muslimina khairan ya Rasulullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas jasa-jasa engkau ya Rasulullah, kebaikan-kebaikan yang telah engkau berikan untuk Islam dan juga untuk umat Islam. Hari Jumat ini hari kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kita mengucapkan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya telah bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر